Kalau pejabat itu rata-rata anaknya sedikit, 2-3 mentok. Tapi nek kiai rata-rata anaknya akeh-akeh. Tapi tolong kalau ada kiai anaknya banyak, jangan diledekin. Ojo dilokno, ibu-ibu ku biasa ya lo. Ku lho bojone kiai monak manak. Bentaun brol. Ngapunten ibu, kiai anaknya akeh itu pantes. Soalnya kiai itu hiburannya yang mek bojo itu. Udah ndak ada hiburan lain. Mau cari hiburan lain ndak pantes. Kiai arep biliat ya ndak pantes. Kiai karaoke ya ndak pantes. Pemane kiai kok sapa ngisor akasia. Ndak pantes. Mau main ke kilometer 12 ya nggak pantes. Ndak ono hiburan. Hiburannya yang mek bojo iku. Jadi mulai pengajian ya terus kelon. Ada roto-roto kiai itu kan sarungan, pakai sarung. Kalau pejabat pakai celana, tuh semuanya pakai celana. Ini kiai roto-roto pakai sarung. Sarung itu kan gendah, praktis, elastis, ekonomis, isis, wal gelis. Jadi kalau celana roto susah. Ketua dan seluruh pengurus DKP BKP RMI Kecamatan Sebangau dan rekan-rekan panitia yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, maunah, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka pengajian malam hari ini, tepat istilahnya pengajian, sementara orang Jawa itu ada yang mengistilahkan dengan pakai basa kromo, pengaosan. Itu kalau saya lebih setuju dan sepakat yang pengajian, karena arti dan konotasinya berbeda. Nek pengaosan itu pengaosan, tapi nek pengajian itu pengajian. Jadi pengajian karo pengaosan itu beda. Pengaosan itu pengaosan, tapi nek pengajian itu pengajian. Nek pengaosan itu yang datang dikasih kaos. Pengaosan jadi sing teko dikaosi. Tapi kalau pengajian yang datang dikasih aji-aji. Sampeyan pilih mana, dikasih aji-aji sama dikasih kaos? Mohon maaf, ini sekedar bahasa plesetan saja. Saya cuman kepingin memancing konsentrasi sampeyan semua, terutama ibu-ibu. Kelihatannya masih belum fokus. Ibu-ibu banyak yang masih dongong, melongo, bukannya mendengarkan kata-kata saya, malah terpesona memandang wajah saya. Ana sing ngomong koyok ngipi rasane ketemu Pak Anwar Zahid. Ana sing ngrasani kok ganteng asline karo gambare. Kok ganteng gambare karo asline, wis macam-macam persepsi, tapi yang jelas ini Anwar Zahid yang asli. Kalau pengaosan itu yang datang dikasih kaos. Tuh kalau lagi rame-ramenya kampanye, pengaosan wakeh. Tapi kalau pengajian semacam ini yang datang dikasih aji-aji. Tapi jenengan jangan salah paham. Aji-aji yang diberikan dalam forum majelis ta'lim semacam ini duduk rupake, aji-ajine duduk merah delimo, duduk kol buntet, duduk inten jemerut, yupainten tapok parut. Aji-ajinya bukan Sabuk, Nogososro, bukan Nogosari,
bukan pedang, bukan tumbak, bukan keris, bukan jimat, macam-macam, bukan. Tapi aji-aji yang diberikan dalam forum majelis ta'lim semacam ini adalah aji-aji berupa kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang pegang aji-aji ini dengan kuat, dengan benar, dengan yakin, maka pasti dia akan menjadi orang yang beja. Bejoy bahasa Indonesia nih, yuk beja, mulia, bahagia, selamat dunia akhirat, sampai bisa membuka pintu surga. Sebab aji-aji kalimah tauhid la ilaha illallah ini adalah merupakan miftahul jannah, kuncinya surga. Ini aji-aji yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat, membela kita dunia akhirat, memuliakan kita dunia akhirat. Selain aji-aji ini tidak ada artinya di akhirat nanti. Bapak sampean punya aji-aji apa? Jaran goyang, apa kirek goyang, garangan goyang, itu di akhirat tidak akan ada artinya, tidak bisa menolong sampean, tidak bisa membela sampean. Sampean punya aji-aji semar mesem, semar mendem, apa semar ngeseng, tidak ada gunanya. Bahkan di alam kubur, di alam barzah itu tidak bisa membela sampean, tidak bisa menyelamatkan sampean. Malaikat mungkar nakir yang sekarang udah menghadang sampean tidak takut sama haji-haji sampean. Sampean punya jimat yang paling ampuh sekalipun mungkar nakir tidak pernah takut. Sampean punya jimat apa? Tumbak, kiai pleret, mungkar nakir tidak takut sama tumbak. Sampean punya pistol, mungkar nakir nggak takut sama pistol. Apa maneh pistol gombyo. Saman punya pedang, mungkar nakir nggak takut pedang. Saman punya keris, yai sengkelat, mungkar nakir nggak takut keris. Kalau munyeng, mungkar nakir nggak takut. Lebih-lebih keris Patih, keris John, keris Dayanti. Yang bisa menyelamatkan kita, membela kita dunia akhirat adalah aji-aji kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, untuk mendapatkan aji-aji pembela dan penyelamat kita dunia akhirat itu diantara caranya ya kayak gini. Kalau ada majelis taklim datang, ada majelis zikir hadir, ada pengajian datang. Ini kelihatannya sepele. Ibu bapak sekedar duduk tengok-tengok ngelimpro, sikile ditekuk, dingklo, sentak-sentuk ana sing ngantuk. Tapi ternyata Allah menugaskan ribuan malaikat untuk turun ke langit bumi jam-jam segini ini, dan malaikat itu diperintah sama Allah, hei para malaikat, tuh lihat di halaman Masjid Darut Taqwa di desa apa jenenge Lam Yosiku pokoknya. Masyarakat ngumpul semua tuh, cilik gede nom tua lanang wadon, itu yang datang tuh potongannya Romusa, rombongan muka susah. Itu pasti punya cita-cita tuh yang datang ke majelis taklim itu. Wong liyane do nonton TV, dheweke kok budal ngaji. Yang lain tuh lagi mentelengi YKS, dene kok do budal ngaji melek mendeles. Malah ono liyane do kelon. Lho dene kok berangkat ngaji mlaku alon-alon. Iku mesti punya cita-cita, punya tujuan, punya harapan. Tanya malaikat, apa harapan dan cita-cita jamaah yang datang segitu banyak? Nanti tak kabulkan semua cita-citanya. Makanya kelihatannya remeh kayak gini, nanti penjenengan semua pulang dari majelis ini bawa sesuatu yang namanya barokah. Orang Sebango tuh kadang diomongin barokah tuh bantah. Kabeh kiai nek ngaji mesti ngono. Barokah sing dibahas. Sidik-sidik barokah, dikit-dikit barokah. Semua kiai gitu barokah. Barokah itu apa? Ibu bapak, jangan pernah menyepelekan yang namanya barokah. Jangan menganggap remeh yang namanya barokah. Memang
barokah itu kayaknya tidak ketara. Ora ketok bahasa Indonesia. Tidak ketak. Barokah itu tidak kelihatan tapi ada tapi nggak kelihatan. Yuk Bu disaut. Barokah itu ada tapi tidak kelihatan, tidak kelihatan tapi ada. Ya kira-kira gambarannya kayak cinta, love. Cinta itu ada tapi kan nggak kelihatan. Ketika dadamu berdebar-debar, hatimu selalu bergetar, jantungmu berdegup kencang, ada spirit yang menyala, ada semangat yang membara. Setiap jumpa dengan si dia, hatimu sengkring-sengkring. Ini berarti ada cinta, tapi cintanya kan nggak kelihatan. Sampean ditanya bagaimana warnanya cinta? Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Nah itu balonku ada 5. Bagaimana bentuknya cinta? Godong waru, segitiga, bunder, kotak, lonjong. Nggak bisa jawab. Pokoknya ono tapi ora ketok, ora ketok tapi ono. Baleni meneh, baleni sauti. Ono tapi ora ketok, ora ketok tapi ono. Nah contoh sing gampang ya kaya entut. Itu kan ono tapi ora ketok. Tewang ngumpul sesek-sesekan ngene iki ya. Ndek irung iki kok merobel bel, selengut-selengut, selendep-selendep. Maka biasanya setelah itu akan muncul yang namanya tutwuri handayani, sing ngentut mburi ngarep diarani. Maka mudah-mudahan di antara berkah yang kita dapat malam hari ini adalah meningkatnya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan menuntun kita menuju ke surga Allah. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, ngomong-ngomong soal iman itu dalam bahasa kekinian bisa diterjemah dengan cinta. Iman kepada Allah pada tingkat yang tertinggi adalah cinta kepada Allah. Ngomong-ngomong soal cinta, ini di dunia yang paling dicintai sama manusia menurut Al-Quran itu ada 6 hal. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haras. Zuyyina linnas, dijadikan indah bagi manusia, hubbus syahawati minan nisa, kecintaan dan kesenangannya pada pertama wanita. Udah kodrat dan fitrah, namanya laki-laki itu kalau lihat wanita dan perempuan yang bening, nek ketok wong wedok klimis mesti brengose klothekan. Sopo ae kuwabeh sing teko ndek kene wong lanang kecuali aku. Yang kedua wal banin, dan kecintaan kepada anak. Maka anak itu dinamakan samratul fuad, buah hati. Sehingga ketika ketemu teman itu yang ditanyain pasti soal anak. Yang ketiga wal qanatiril muqantarah, kecintaan kepada harta benda, minadz zahabi wal fiddah, baik dari emas maupun perak maupun duit. Yang keempat wal khailil musawwamah, dan kecintaan kepada kuda pilihan. Zaman dulu kendaraan tuh kuda, kalau zaman sekarang ya mobil, apa yang baik itu, apa Fortuner, apa Alphard. Kalau ndak bisa beli Alphard ya perbanyak Alphard TK. Kalau ndak bisa naik BMW ya naik BMX. Wal an'am, yang kelima kecintaannya kepada ternak. Yang keenam wal harf, kepada kebun dan tanaman. Nah, permasalahannya apakah kecintaan kita kepada 6 hal ini mengalahkan cinta kita kepada Allah? Kalau itu terjadi, maka
iman kita akan luntur, iman kita akan menipis dan lama-lama terkikis sampai habis. Na'udzubillah min. Sekarang coba kita buktikan. Bapak ini ganteng-ganteng kok do bisu ya. Bapak, muka enak sih jawabannya. Coba dengerin, aku tak manggil ibu, gimana jawabnya? Ibu, krungu kupingmu. Ngono diceluki mbok sing enak jawabannya. Makanya aku ngaji di endi-endi ku lebih seneng sama ibu-ibu. Mulai dulu tuh aku nggak pernah tertarik sama laki-laki. Bapak tolong dijawab pertanyaan saya. Bapak cinta istri apa enggak? Cinta istri apa enggak? Harus cinta. Bapak cinta Allah apa enggak? Cinta. Sekarang pertanyaannya, cinta bapak ke istri sama cinta bapak ke Allah lebih besar mana? Harus dipilih salah satu. Hui, ke Allah. Ini imannya kuat betul. Harus lebih cinta ke Allah. Sekarang saya tanya, bapak misalnya jam 2 malam, istri bapak lagi sakit, darurat, butuh dokter. Bapak diperintah cari dokter, berangkat apa enggak pak? Berangkat, cinta istri. Terus jam 2 malam Allah perintah bapak untuk sholat tahajud, berangkat apa enggak pak? Berarti cintamu palsu. Ganti, ibu. Ibu cinta ke anak apa enggak? Pasti. Ibu cinta ke Allah apa enggak? Lebih besar mana cinta ke anak sama cinta ke Allah? Allah, benar. Coba sekarang ibu misalnya habis dapat duit 100 juta, apa panen sawit, apa panen karet, pokoknya dapat duit 100 juta. Punya anak satu-satunya, udah besar, minta dibeliin motor. Emang anak udah layak naik motor, harganya 20 juta, ibu pegang duit 100 juta, dibelikan apa enggak bu? Dibelikan, sayang anak. Terus Allah bikin rumah namanya masjid, butuh dana, panitia datang ke ibu minta bantuan dana, ibu dijatah 20 juta, kira-kira kasih 20 juta apa 20 ribu? Cintamu ke Allah palsu. Sekarang umum untuk bapak ibu, misalnya ada satu caleg ngumpulkan ibu bapak di satu tempat, yang mau datang kumpul dikasih duit 500 ribu. Allah minta sampean kumpul ke rumah Allah namanya masjid, hayya 'alas shalah. Yang mau ngumpul mau datang dikasih pahala 27 derajat. Pilih 27 derajat apa pilih 500 ribu? Ya Allah, wong gendeng kok sakmene akeh. Coba Bapak Ibu mohon maaf, sholat maktubah, sholat fardu itu sehari 5 kali, betul? Umpama ditambah 5 kali lagi jadi sehari 10 kali, mau praketek sampai 10 kali, umpeng 5 sering bolong, setengah 8 gek subuh, musolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Apalagi sampai 10 kali, kayak apa sholatmu? Halo, jujur. Sholat fardu itu sehari 5 kali, jumlah rakaatnya 17. Andaikan ditambah 5 kali lagi jadi 10 kali dan jumlah rakaatnya 34, mau apa enggak? Enggak kira. Terus ibu misalnya ibu bapak punya duit 5 juta, ditambah 5 juta lagi jadi 10 juta, mau apa enggak? Udah punya 10 juta dikasih 10 juta lagi jadi 20 juta, mau apa enggak? Udah punya 20 juta dikasih 20 juta lagi jadi 40 juta, mau apa enggak? Duitnya mbahmu. Ngono ngaku cinta Allah, kata Allah, mana cintamu ke aku? Kalau memang kamu cinta, ketika aku panggil kamu pasti datang. Allah ya Karim.
Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta itu butuh pengorbanan. Tanpa pengorbanan, cinta hanyalah kepalsuan. Sekarang Allah memerintahkan kita untuk berkorban dalam Al-Quran. Simple aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Saya yakin semuanya hafal. Hafal loh ya, praktekin bu. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Butuh apa kamu dikasih sama Allah? Butuh melihat, dikasih mata. Butuh mendengar, kasih telinga. Butuh bicara, dikasih lisan, kasih mulut, kasih lidah. Butuh mengambu, mengambu. Iya, dikasih hidung. Butuh merasakan, mencicipi rasa, dikasih lidah. Butuh jalan, kasih kaki. Butuh suami, butuh istri, dibikinkan. Butuh rumah, tuh disediain kayu, disediain bahan-bahan untuk besi, semen, batu bata, macam-macam. Butuh makan, kasih beras, jagung, sagu. Butuh laut, tuh laut begitu luas, macam-macam ikan ada di dalamnya. Masih dibikinkan ayam, kambing, kerbau, sapi. Kurang apa? Kalau butuh duit, sekujur tubuhmu bisa mengeluarkan duit. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa menghasilkan duit. Tidak percaya? Rambut diurut dari atas, isok dadi duit. Dirembiak, diobahke, sret. Metu tulisannya zingno. Dadi duit. Ke bawah, mata, isok dadi duit. Meripat, isok dadi duit. Contoh, tukang syuting. Gondong nginceng metu duitnya. Makanya tukang syuting tuh rata-rata matanya besar sebelah. Kulinong ini. Hidung bisa jadi duit. Daerah saya tuh Bojonegoro, daerah tembakau. Kepengin ngerti tembakau itu kualitasnya bagus apa enggak? Itu pakai dicium, diembel-embel ambu. Hidung bisa jadi duit. Bawa lagi mulut, cangkem bisa metu duitnya. Contohnya yo ndak harus aku yo. Tukang parkir cangkeme diseseli sempritan yang metu duite. Ya wis ndak apa-apa aku yo kena. Tangan bisa metu duite, kerajinan-kerajinan semua bisa keluar duit. Bokong lho iso metu duite. Syahrini, Julia Perez, Dewi Persik, Ayu Ting Ting. Bokongnya digobekno sret. Bisa metu duitnya. Kurang apa? Maka nikmat pemberianku yang tak terhitung itu kata Allah gunakan untuk fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kalau kamu mau mengerjakan itu, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya penghalangmu, musuh-musuhmu, tidak usah kamu yang melawan, cukup aku yang memutus kata Allah. Coba ibu bapak, persoalannya sudahkah kita tiap tahun mengeluarkan kurban? Kurban itu bukan cuma seumur hidup sekali, harusnya tiap tahun. Karena perintah kurban tidak bisa dipisah dari perintah sholat. Ayatnya jelas, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya yang sholat harus korban, yang korban harus sholat. Yang enggak sholat enggak usah korban, yang enggak korban enggak usah. Loh iya, Rasulullah tuh keren kalau urusan itu. Rasulullah menyatakan, man kana lahu si'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan, kemudian pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik sesudahnya itu tidak mau korban, maka jangan coba-coba mendekati tempat sholat. Mendekati saja tidak boleh, apalagi masuk. Jangan mendekati tempat sholat. Mendekat tidak boleh, apalagi masuk.
Jangan dekat-dekat kereta api, mendekat saja ndak boleh, apalagi masuk. Ayo toh nyaut bro. Jangan dekat-dekat rumahku, mendekat saja ndak boleh, apalagi masuk. Jangan mendekati zina, mendekat saja tidak boleh, apalagi. Gue kok seneng sobong sore akasia. Makanya kalau ngaji harus bener. Fasholli li rabbika wanhar. Kudu sambung. Ojo kok ngajine Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika sadaqallahul azim. Wanhare dikorupsi. Ndak mau korban no. Maka tolong nanti Idul Adha panitia perhatikan, yang jadi panitia pertama, panitia harus juga korban. Panitia korban kok dia sendiri ndak korban, dosa. Soalnya panitia ngono ku mesti entek-enteki daging. Lung Qur'ane jelas lima taqulu nama la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak melakukan? Kamu jadi panitia korban tapi kamu sendiri tidak mau korban, maka kamu pantas jadi korban. Panitia juga harus korban. Kalau tidak korban, ojo jadi panitia. Entek-entek daging. Kalau panitia sudah siap hewan korban, setelah sholat subuh, panitia jaga di depan pintu masjid. Ada orang datang tanya mau kemana? Masuk masjid. Mau apa? Sholat. Udah siap korban? Belum. Mulai. Loh, aturannya seperti itu. Katanya kita menerapkan Quran hadis. Qurannya jelas. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Hadisnya jelas. Yang mampu tidak mau korban fala yaqrabanna mushollana. Jangan dekat-dekat tempat sholat. Nah kalau sudah siap hewan korban, ini mumpung masih jauh tak ingetin, kalau udah siap hewan korban itu disunahkan, dianjurkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai pelaksanaan hewan korbannya disembelih, tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Makanya ketoro sing gondrong sing korban. Kapan kelimis takoni, kon kelimis korban tagak. Dan hewan korban itu syaratnya harus bagus. Bulunya bagus, tidak luka, tidak cacat, tidak pincang, tidak buta, buntutnya tidak tugel, dan harus bergajih, kata Nabi, artinya harus gemuk. Oleh karena itu yang nuntun boleh kuru, yang dituntun kudu lemu. Jangan dibalik, sing nuntun lawemu nang kewan sing dituntun kuru. Loh kalau seperti itu tidak diterima. Kok tidak diterima Pak? Iya, Al-Quran yang menyatakan watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Muhammad ceritakan kepada mereka kisah dua putra Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Il qarraba qurbana, ketika keduanya berkorban, fatuqabbila min ahadihima, salah satu korbannya diterima, Habil korbannya diterima, karena Habil itu kalau korban dipilih yang paling bagus yang dikorbankan. Walam yutaqabbal minal akhar, yang satu tidak diterima. Qabil kalau korban pilih yang jelek, makanya tidak diterima. Kok meneng? Mulai mikir gitu. Qur'annya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan hakikat kebaikan, tidak akan pernah mendapatkan surga sehingga kalian meninfakkan apa yang kalian cintai, yang lebih disukai yang diinfakkan. Bapak Ibu, duit 1.000 sama duit 10.000 lebih seneng yang mana? 10.000 wong bento lho roh. Mesti seneng 10.000. Misalnya ibu dari restoran makan, selesai bayar dapat uang kembalian 11.000, yang satu 10.000-an, yang satu 1.000-an. Di depan itu ada kotak amal untuk anak yatim. Kira-kira yang dicemplung nih sing 10.000 apa sing 1.000? Kok iso kompak yang jawab? Ndak diterima.
Ngono ku ya saya kepengin mlebu swarga sih. Ya Allah. Dah. Ibu bapak yang saya hormati rahimakumullah, sebenarnya Allah kasih jalan menuju ke surga itu mudah, enak, aman. Sebaliknya yang menuju ke neraka susah, sengsara, bahaya. Tapi anehnya manusia itu malah justru lebih memilih yang susah, yang sengsara, yang bahaya. Padahal itu jurusannya ke neraka. Kalau yang jurusan surga itu mudah, enak, aman. Contoh, minum yang jurusan surga mudah, ya murah. Air putih botolan ini berapa sih harganya? Enggak tak ombe enggak. Paling 1.000. Mudah, murah cuman 1.000. Pegang tangan kanan, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Surga itu jurusannya. Neraka soro, beli minuman keras, vodka, brandy, cap topi miring, cap kontol, tambah autan sek dioplos karo oli tobuan. Diombe kelokok habis minum kelepek nyosor, bocor, jontor, nyonyor, jongor, nerokok. Sorry bro, aku hadap situ soalnya ambune teko kene. Lah yang sengsara itu malah dipilih. Coba. Padahal yang ke surga itu ya mudah, enak, aman. Contoh sedekah, mudah. Kalau ndak punya duit ndak disuruh sedekah kok. Kalau mau sedekah ditambah sama Allah dan dijamin aman. Orang yang dermawan, wong sing loman dijamin aman. Rumah ditinggal berbulan-bulan aman tanpa disuruh, tetangga ikut jaga. Ada orang asing mendekati rumahnya, hei ngapain kamu? Awas, itu rumah tetanggaku, wonge loman, macam-macam tak gasak. Soalnya wonge loman. Surga itu padahal aman, yang dunia aman, apalagi besok di akhirat. Kalau ndak mau sedekah namanya bakhil, namanya medit, sorok dan tidak aman, bahaya. Jangankan ditinggal berbulan-bulan, rumah ditinggal sehari lo bekakasnya resik. Ada orang asing deket-deket rumah, tanya sama tetangganya, mau kemana? Deketin rumah ini. Ya tak tutup, dalane lewat gini. Malah dituntun. Ih, dalane lewat gini. Kok nek gak duwe alat, aku ana linggis aku. Tak ewangin dugir engko. Resik buka kaset. Sehingga nanti ketika di akhirat langsung tak jujuk kae waktune ben entuk akeh. Tuh penduduk surga yang bertanya sama penduduk neraka. Digambarkan dalam Al-Qur'an, masalakakum fi saqar. Ini apa yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam neraka? Ini yang nanya penduduk surga, yang ditanya penduduk neraka. Hai penduduk neraka. Jadi ini yang nanya penduduk surga, yang ditanya penduduk neraka. Loh, aku pun nyeritakno Quran. Wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian terjerumus masuk ke dalam neraka dan disiksa? Maka penduduk neraka itu menjawab, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumid. Kalau penduduk neraka mengatakan, yang menyebabkan kami masuk neraka disiksa sampai nyenyek karena 4 hal. Yang pertama, lam naku minal musallin, karena kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Sehingga mohon maaf,
Sholat ini penting. Hampir setiap ustadz, kiai, mubalik, penceramah dalam kajiannya menyinggung soal sholat. Memang sholat ini penting. Kalau perintah-perintah yang lain, zakat, puasa, haji, perintah yang lain, itu lewat perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tapi khusus untuk perintah sholat, Rasulullah langsung dipanggil menghadap Allah. Sampai salah satu wasiat dari Rasulullah menjelang wafat, wasiat menjelang wafat itu wasiat terpenting, betul? Mbok gak pati nyawa toh. Wasiat menjelang wafat itu wasiat terpenting, betul? Rasulullah mau wafat tuh wasiatnya diantaranya nisa, wanita, jaga wanita, hati-hati dengan wanita. Jaga wanita, hati-hati dengan wanita. Karena wanita itu luar biasa, makhluk yang luar biasa, Bapak Ibu. Bener. Hati-hati. Surga itu di bawah telapak kaki wanita, Ibu. Tutup telapak kakimu, Pak. Telapak kakimu kapal. Bahkan An-nisa imadul bilad, wanita itu tiangnya negara. Apabila baik wanitanya, baik negaranya. Kalau rusak wanitanya, rusak negaranya. Jadi wanita itu tiang negara. Kalau laki-laki cuman tiang jaler. Pangkate wong wedok iku telu, Pak. Bintang 3. Kalau laki-laki cuma 1 pangkate. Dalilnya ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." 1. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." 2. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." 3. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru abuka, bapakmu. Cuman 1. Bu? Jadi pangkatnya wanita berapa, Bu? Pangkatnya laki-laki? Buktinya ibu jawab ibu gitu nggih. Ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" 1. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? 2. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? 3. Kemudian baru siapa ya Rasulullah? Ibunya berapa tadi? Bapaknya? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya lagi kurang jelas ini, kurang jelas. "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian baru siapa ya Rasulullah? Ibunya berapa? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya wong lanang. Makanya dinamakan istri. Is itu adalah tri, itu 3. Istri 3. Kalau cuma 1 bukan istri tapi iswan. Nggak Bu, ini namun intermezzo mawon, guyonan, just kidding. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah tuh wasiatnya tentang wanita. Hati-hati Bapak. Wanita memang luar biasa. Hanya wanitalah yang mampu menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Guyumu kok gak genah. Kompor itu loh, kompor. Kalau ada kompor mati yang menghidupkan kan wanita, nggak mungkin bapak. Kompor hidup yang mematikan ya wanita. Itu jenenge menghidupkan barang yang mati, mematikan barang yang hidup. Yang kedua wasiatnya Nabi, sholat ya sholat, hafidus sholat, jogon sholat, ojo nganti ora sholat, jangan sampai ninggalin sholat. Kenapa demikian? Kaget ya wis, anjen tak sengaja.
Sholat ini yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir. Kalau mau sholat Islam, tidak mau sholat kafir. Yang kenceng, kalau mau sholat Islam, kalau tidak mau sholat, yaitu siapapun. Saya bisa yakin, Bapak Ibu, dulur-dulur saya yang hadir di majelis ini semuanya sampun nate sholat. Nate loh ya, iya pernah. Cuman ironinya yang mestinya sholat fardu tuh sehari 5 kali, tapi prakteknya banyak yang sholatnya 5 hari sekali. Ngapunten nggih, sholat sehari 5 waktu itu untuk orang Islam anyaran. Wong Islam anyaran nih sholat sedina ping 5. Kalau sampean Islam mulai kecil, Islam kawaan, tuh sholatnya ndak cukup sehari 5 waktu, harusnya 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Yuk bareng diikutin. Mal, tahad, mudah-mudahan prakteknya seperti cangkemnya. Orang tuh kalau dibilangin kayak gini, tuh Pak, tahajud sama duha itu kan sunnah. Ini loh kelemahan kita, suka meremehkan amalan sunnah. Padahal kecintaan Allah pada hambanya itu ada pada amalan-amalan sunnah. Kalau kita ingin dicintai Allah, perbanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, dan pahala yang besar akan diberikan Allah kepada hamba yang rajin mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok sunnah dapat pahala besar? Contoh, ini kalau nggak dikasih contoh nggak paham. Soalnya potongannya sing diomong iki gak pati cerdas. Podo karo sing ngomong, kan kita sama-sama nggak cerdas. Ayo sapa sing rumangsa cerdas, sing rumangsa pinter ngajur. Wong iku nek rumangsa pinter malah menunjukkan kalau dia orang bodoh. Orang yang pandai itu selalu merasa dirinya bodoh, sehingga terus kepingin nambah ilmu karena merasa bodoh. Kalau ada orang merasa pinter, itu malah menunjukkan kalau dia itu goblok. Makanya sama nek dilokno gak pati cerdas, ojo tersinggung. Soalnya kenyataannya yang ngono temen. Jadi ibadah sunnah pahalanya besar. Iya, contoh sholat wajib, taruhlah maghrib atau isya, kalau kita kerjakan itu ya sekedar gugur kewajiban kita, gugur dosa kita, dapat pahala cuma 1. Tapi apabila sholat wajib ini kita kerjakan digabung dengan mengerjakan sunnahnya, dilakukan dengan berjamaah, maka pahala yang diberikan Allah bukan cuma 1 tapi 27. Halo. Kalau saya halo, sampean hai gitu loh biar mesra. Halo. Hai. Nah gitu. Pokoknya mulai iki sampai nanti kalau saya halo sampean hai. Kalau saya hai sampean halo. Kalau saya halo hai sampean hai halo. Kalau saya halo hai halo sampean hai halo hai. Oke? Makanya kalau ada orang yang tidak mau sholat berjamaah, itu orang keplek itu namanya. Iya, sehingga rata-rata di masjid itu dikasih beduk kayak itu. Udah sering saya sampaikan, beduk itu ada filosofinya. Masuk waktu sholat beduk ditabuh, tong 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 tong. Mantep wong lulange sapi lanang kok beduk. Lulange sapi wedok seje suarane. Tong 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 prek 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 tong brak. Seje suarane. Uyuhe wae ora padha. Sapi lanang ku nek ngoyo iso bentuk angka 3.
angka 8 apik kena uyune sapu wedok yes rusak angkane iki sapi beduk itu ada filosofi dari orang tua dulu. Kalau orang Jawa ini kan mayoritas Jawa toh nggih boleh no kene wis maleh orang Jawa dadi gibas yo gak ro aku. Ini suara beduk itu punya filosofi apa? Ngasih tahu, weh masyarakat kecamatan Sebangau, iki wis masuk waktu sholat isya, ayo jamaah. Iki lho masjidmu jeh kotong, tong 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 tong, masjidmu kotong. Kalau mau datang ke sini 27 derajat, diomongi ngono ndak ono sing berangkat jare beduk. Oh, wong Sebangau iki do gendeng deng 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 gendeng. Itu beduk saya gak terima, saya dibalani tong deng masjidmu kotong iki lho gendeng. Oleh karena itu para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, kadang kita tuh prihatin. Rasulullah tuh udah memprediksi zaman akhir nanti masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun anil jamaah. Masjid semakin besar, megah, mewah, indah, tapi kosong jamaahnya. Di mana tempat, apalagi subuh. Mudah-mudahan habis pengajian ini Masjid Darut Taqwa dan masjid-masjid se-Kecamatan Sebangau subuhnya penuh nyamuke. Kadang prihatin kita subuh iku ndak ana wonge. Sing nabuh beduk ya wong iku, sing ngadzan ya wong iku. Ayo tuku direwangi. Sing nabuh beduk wong, sing ngadzan ya wong, sing pujian ya wong, sing komat ya wong, sing ngimami ya wong, sing dadi makmum ya wong. Ya wonge jenom wonge mambu kuburan. Berangkat ning masjid temek-temek karo tak watuk turu tembok. Tekan masjid begitu masuk karepe nabuh beduk tapi tangannya wis ndak kuat gemeter. Tabuh dicekel, ditabuhke iku gak muni mek ngedretok. Tabone lugur glodak. Adek ceblok barang cukup tabuh maneh glodak jatuh lagi diambil ceblok terus nih tabuh glodak. Begitu masuk waktu azan dia emang orang tua Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampai tekan as-sholatu khairum minan naum. Melas habis azan dia geremeng karo nunggu wong menawa ana sing melu jamaah gawe pujian nunggu orang datang, mungkin ada yang ikut jamaah. Wong tua astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim watuk masuk speaker astagfirullahaladzim. Tengah-tengah pujian dia dengar dari kamar kecil tempat wudhu itu ada suara keracak saweneng atine. Oleh wong temen nih gak rugi nek ku pujian nyantol sapa sing arep melu jamaah. Dia penasaran pengen tahu tetangganya siapa yang ikut jamaah. Diintip emang jedingnya tempat wudhu sebelahnya masjid. Diintip innallaha ghafur. Nah, wong golek kodok tiba. Ternyata orang cari kodok bukannya wudhu mau ikut sholat nguyuh tok. Mari nguyuh ngluyur meneh. Kurang ajar. Rasaku arep melu jamaah lah kok nguyuh tok kae.
Minallah Ghafurur Rahim. Katok, kesel, capek pujian ndak dapat orang, akhirnya frustasi. Yes, timbangane gak oleh wong, mati ae kesuwen. Wadeg komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaya ngalal sholat, kaya ngalal pala. Kodiko mati sholat, kodiko. Nggak ada orang, akhirnya sholat sendirian, ijen. Padahal masjidnya besar, lampune padang, kipas angin 17 dikano kabeh. Jero masjid iki kaya leso subuku. Wonge nang kuru kena kipas angin ku biyut. Dia ngerti dalam keadaan kayak gitu sholat sendiri kan dianjurkan untuk niat jadi imam agar dapat fadilahnya jamaah. Lu sholat sendiri kok niat jadi imam tuh nanti makmumnya siapa? Barangkali ada jin-jin yang belum sholat. Lu kan yang kena khitab sholat bukan cuman manusia, jin juga wajib sholat kan. Akhirnya dia niat jadi imam. Nawaitu usolli fardhu subhi roke ngateni mustaq. Lo karepe ya rakaataini. Tapi emang ndak bisa bilang rakaataini yo roke ngateni mustaqbilal kiblati. Ngadaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imami kok sampai terakhir ku maca walabdallin. Lah kok ana sing amin bener dari belakang tuh. Amin. Mikir dene. Sopo sing amin? Ndak krungu kleset-kleset wong teko. Ndak ana wong krecek-krecek nang jeding. Mau ana jeding ya wong gelek kodhok. Kok ana sing ngamin ki sapa? Wulune langsung pengkorok-pengkorok. Kepala rasa besar ya rambut jebak gobok. Takut dia. Maunya sih baca surat yang agak panjang, tapi karena udah keduluan takut, oper haluan baca yang pendek-pendek. Kul huwaile. Baca kulhu, ambil penasaran pengen tahu siapa yang amin dari belakang. Maca kulhu karo noleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Bareng weruh noleh nang mburi ketok ireng-ireng jejer gede-gede jenggote dawa matane sak piring-piring. Semaput dekne. Lam yalid. Tolong. Lali mike gorong dipateni. Jadi suara tolong-tolong masuk speaker. Namanya orang kampung, denger tolong-tolong buan terkeras sumbernya dari masjid. Datang semua rame-rame, gemberuduk moro. Orang tidur pulas kaget, cerekal jerantal berangkat ke masjid. Wong kelon nih lo diculno. Saking kagetnya melampayu nang masjid. Begitu tetangganya datang, dia nih jubablah ambane menggeh. Takoni koncoe. Takoni lapo cak? Aja takoni ya. Tak noto ambekan dhisik. Tanggane sakno ana sing mijeti, ana sing ngeroki, ana sing nyuguhi ngombe. Ngombe sik iki lho cak, gak gemeter. Iya tak ombeni. Apa iki? Jae trimo dicemplung notok ngene. Ora diparut ora apa iki. Wis gak apa-apa wis tak ombene. Ngojok diguyu iki ngelak temen iki. Bismillah. Blas gak krasa jaene. Wis gak apa-apa wis lega ambekanku. Takoni, apa cak sampean mau? Ngene, aku mau kan salat ijen. Lho kok ijen gak ana kancae to, Cak? Kanca sapa dapuramu tak celuk yo gak mara. Aku wis bengok-bengok as-shalatu khairum minan naum. Ndak ada yang dateng, gak ono sing teko. Aku salat ijen. Lah mau aku kan niat dadi imam. Lu bareng aku maca Fatihah. Nggak bisa bilang Fatihah dia.
tekan walab dolin ono sing amin temen. Tak toleh memburi ketok gedi-gedi reng jenggot dawa matane sak piring-piring. Aku semaput mula aku bengok tolong-tolong mau. Lali mikir gorong tak pateni. Lho bareng aku bengok tolong-tolong kok do teko mrene kabeh wong-wong. Mau tak celuk as-sholatu khairum minan naum ndak ono sing teko. Wis timbangane ngene wis mulai sesuk adane subuh tak gantine tolong-tolong ae. Enakan gitu mungkin daripada udah jelas dipanggil as-sholatu khairum minan naum, ndak ada yang datang. Ibu bapak, karenanya yuk sholat dan sholat diperhatikan, termasuk sholat sunnah jangan diremehkan, karena dalam amalan sunnah Allah akan kasih pahala yang besar. Lebih-lebih namanya tahajud. Betapa banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sholat malam. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Kalau berselimut lagi ngapain? Qumil laila, bangunlah di waktu malam, jangan tidur tok. Ayo bu, disaut tok gitu bu. Jangan tidur, ojo turu, ojo nglungker, ojo ngorok, ojo ngiler, ojo kelon. Bangun illa qalila, meskipun sedikit. Yang bagus nisfahu, tengah malam bangun. Kayak bapak-bapak, mas-mas, kalau tengah malam bangun nggih nonton bal-balan. Engko bengi Manchester United lawan Munchen. Ngapal. Nek aku Madridista. Wengenane kalah karo Barcelona 2-3, 3-4. Gara-gara Sergio Ramos kena kartu merah. Wasite ora tepak. Kalau ndak bisa nisfahu awingkus minhu qalila, bangun tengah malam jangan nonton bola. Bapak, kalau sudah di depan televisi nonton bola madhep kiblat, duduk khusyuk, tawadhu, tumakninah, istiqomah dan berjamaah. Itu wong lanang seje karo wong wedok nggih Bu nggih. Wong wedok sae tangi tengah wengi nguyuh. Lho mari nguyuh salat kok ngono lho. Kalau ndak bisa tengah malam, awing kusminhu qalila, kurangi sedikit dari tengah malam. Setelah isya, sepertiga malam yang awal. Mencontoh Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, takut kalau nanti malam ndak bisa bangun. Yang paling bagus, auzid alaihi, tambah lewat tengah malam, sepertiga malam yang akhir. Untuk apa bangun? Sholat tahajud. Makanya Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah seumur hidupnya, sholatnya berjamaah. Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat tahajud sepanjang hidupnya. Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat duha. Sami nggih kali wong sebangau prakatek. Orang kalau rajin sholat tahajud, sholat malam tuh wajahnya bersinar mencorong, gak buruk-buruk gini. Yuk, sholat itu penentu orang masuk surga atau masuk neraka. Kalau sholat surga, kalau nggak sholat yang kenceng. Kalau sholat surga, kalau nggak sholat awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru a'malih wa in wujidat naqishatan ruddat 'alaihi wa sa'iru a'malih. Saman gak ngerti gak apa-apa. Ancen ket biyen yo gak ngerti. Yang pertama kali dihisab dan diperiksa besok pada hari kiamat itu tentang sholat. Kalau sholatnya bagus, diterima sholatnya, amal ibadah yang lain juga ikut diterima, jurusannya ke surga. Kalau nggak sholat, nggak usah dihisab, nggak usah diperiksa, langsung bablas neraka. Apanya yang mau diperiksa?
Pemeriksaan awal, pemeriksaan pertama itu urusan sholat. Lah kalau ndak sholat, apanya yang mau diperiksa? Verifikasi awal udah gagal, ndak lolos, jum rokok. Makanya sampean lek kepengin cepet hisabmu di akhirat meneh, besok kepengin cepet perhitungan hisab, pemeriksaan di akhirat, gampang. Gimana caranya? Ojo sholat, dijamin nyenyek. Kalau sudah sholat fardu tapi sholatnya bolong-bolong, koyok wong dia, wong dia. Nah orang mana yang enaknya? Orang Amerika, okay? Amerika tapi ketularan untuk Amerika. Itu ada dispensasi, udah sholat tapi masih bolong-bolong, ada dispensasi. Apa kata Allah? Hai para malaikat pemeriksa, unduru li abdi, lihat itu hambaku. Kelihatannya itu kayak orang Subangau itu kecamatannya. Hal tatawwa'a, adakah dia mengerjakan sholat-sholat sunnah? Kalau ada, maka tutup kekurangan sholat fardu yang bolong-bolong itu dengan sholat sunnahnya. Insya Allah, subhanallah, luar biasa. Makanya yuk sholat kita jaga, kita perhatikan urusan sholat, jangan sampai sembrana. Sembrono bahasa Indonesia ya sembrana. Karena tadi kata penduduk neraka yang menyebabkan mereka masuk neraka, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat, bukan sekedar mengamalkan dan mengerjakan sholat. Sehingga dalam Al-Quran ayat itu tidak ada yang amilus sholah, kerjakan sholat, tidak ada. Bukan sekedar mengerjakan, tapi aqimis sholat, dirikan sholat. Aqimus sholat, hafidhu ala sholawat, jaga itu sholat, terutama mutu dan kualitasnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih banyak tuh umat Islam yang sholatnya nggak mutu, nggak kualitas. Sholat itu saenake dhewe. Maksudnya gimana? Pakaiannya dulu nggak pantas blas, nggak punya etika. Ada orang lagi sholat pakai kaos, bawah celana training, itu malaikat kewaget itu. Aduh, iki kata bulu tangkis karo Gusti Allah ini. Malaikat langsung ambil sempritan. Makanya tolong pengurus masjid kalau ada jamaah yang sholatnya pakai celana training, pelorot aja. Kenapa ndak sah Pak itu? Ya selama menutup aurat sih sah-sah saja, tapi ndak punya etika, ndak punya adab. Padahal man laisa lahul adab fakadzubab. Barang siapa yang nggak punya adab, maka dia seperti lalat. Lalat itu cermin binatang yang nggak punya etika, nggak punya tata krama, nggak punya adab. Kok ndase sopo dienceloki? Ndak peduli sirahe wakil wali kota yo dienceloki. Itu laler itu. Oh mari mencelok nang tembelek itu. Mari ngono sok mencelokno ndase Anwar Zahid. Itu lalat itu, ndak punya adab, ndak punya tata krama. Man laisa lahul adab fakadzubab. Wajibnya diapakan? Wa wajib alaihi santap. Iya, itu wajibnya cuma disantap itu. Makanya tolong perhatikan pakaiannya yang rapi untuk sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perintah Al-Quran. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, kalau kamu lagi sholat jemaah ke masjid, pakai perhiasanmu, pakai pakaianmu yang paling bagus. Ibu, lek nang masjid masih digawe. Jadi ibu habis beli gelang 2 ons. Itu sunnah dipakai sholat dulu ke masjid, baru dipakai bepergian. Ojo punya gelang ceroncong ora digawe sholat dhisik digawe kelenceran, copet wong kapok. Jadi pamer-pamerno mentang-mentang gelange akeh lembeane tawowo. Wonge nang pangkalan Palangkaraya kene bokonge tekan pangkalan Bun. Nggih, nek mlaku bokonge kok kengkok kaya mentok kemagriban. Kok kengkok nganti nyampluki fotone caleg nang pinggir dalan morat-marit. Halo. Hai. Hai, halo. Jadi kalau sholat bu, perhiasannya dipakai, gelangnya, kalungnya masih, itu perintah Allah. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, inilah rizki pemberianmu, nikmat pemberianmu ya Allah. Aku gunakan menghadapmu, aku gunakan beribadah kepadamu. Ngono.
Kalau ini dipraktekkan insya Allah masjid-masjidku rame, kerinting kerinting kerinting. Ana wong wedok gelange akeh sik takbiratul ihram ae siji. Allahu Akbar. Orang beli buah di pasar buah aja udah beda, kalau gelangnya banyak tuh nanya nawar harga, sekilo berapa Bu Groyang? Sekilo berapa Bu Groyang? Yang ditanya tersinggung, emang kamu doang yang punya emas? Sing tuku tau untune teko emas sing bakule. Lek jawab 20.000. Ini gigiku juga emasnya. Ngregetke. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasan dan pakaianmu yang bagus kalau lagi datang ke masjid sholat, Bu. Kalau beli baju baru itu sunnah dipakai sholat dulu. Lek wis lungset baru digawe nglencer lunga nang pasar. Jok diwale. Baju baru digawe keluyuran idal-idul lungset ditunjukkan nama Allah. Itu Allah tersinggung itu. Kamu melecehkan Allah. Bu, dengerin, minimal ibu-ibu mau kena ruko itu punya 5, kainnya yang bagus, harganya yang mahal. Kita menghadap Allah, Bu. Ojo dadi wong Islam yang ngono ya mene mau kena ruko cuman siji. Dil kek kaine titron wis ngelenteng ngepir tingkat 18. Digawe jalan iso ndut. Ana gambare peta dunia sisan. Nerok sing digawe rangkepan salat wis lekrek mulai polok sampai tembus Bengawan Solo kan. Yo gak disengklang malaikate untung itu. Menghadap Allah pakaiannya kayak gitu. Kalau pakaian sehari-hari bagus-bagus, kalau kayaknya ndak mahal ndak mau, modelnya nggak bagus ndak mau. Ada ibu dikit-dikit seragam, dikit-dikit seragam. Ayo Bu saut dikit-dikit pengajian, yasinan, tahlilan, ziarah, arisan, PKK. Makanya sing lanang bungkuk. Ibu punya kerudung, punya jilbab 10 cukup apa ndak Bu? Enggak, 20 kurang, 30 kurang. Udah punya jilbab 3 lemari penuh. Ada model baru pasti dibeli. Wong wedok tonton lihat tuh bojomu lho, bojomu kopiah nganti rupane kaya ulune garangan. Wis ndak ana bludrune, pojokane entek. Meletot kopiah hitam itu loh, mestinya kan kenceng ini. Wis meletot ndak karo-karuan. Bunder. Berangkat sore ke masjid dilihat dari kejauhan gak koyo kopiahan, malah koyo nyunggit letonge sapi. Sampean kok teganian itu. Pakaian itu kalau perempuan setahun ganti 30 kali yo iya. Bu, tonton pakaiannya suamimu itu. Lebaran kemarin pakai batik hijau. Lebaran nanti yo pancet batik hijau itu. Nanti keleke bedah lho sik digawe.